Mesin motor bergerak karena terjadinya pembakaran dalam mesin. Lalu bagaimana caranya roda bisa berputar dan mendorong motor itu untuk maju? Inilah fungsi dari kopling atau clutch pada motor. Bagaimana cara kerja clutch dan clutch seperti apa sih yang kami rekomendasikan? Saksikan terus videonya. Halo, Hypesoner. Balik lagi dengan Budi Udiana dari HPZ TV. Bicara tentang handling, power style, dan maintenance. Di sini tempatnya. Kopling. Tugas utama dari kopling adalah menyambungkan atau memutuskan tenaga dari mesin ke roda. Yuk kita lihat cara kerjanya. Tuas ini yang membuat motor dapat maju dengan mulus. Tetapi sebenarnya bekerja keras adalah kopling set yang terdapat pada mesin motor. Tanpa kopling set, akan sangat sulit bagi kita untuk maju, berhenti, atau bahkan memindahkan gigi pada motor Hypesoner. Pada mesin 4 langkah, ledakan terjadi setiap 2 putaran. Ledakan yang dihasilkan akan membuat crankshaft berputar. Putaran pada crankshaft yang dihasilkan akan disalurkan dari mesin kepada roda melalui gearbox atau yang disebut juga dengan transmisi. Dari gearbox diteruskan oleh rantai ke roda. Oleh karena itu, putaran mesin bisa diteruskan dari mesin hingga ke roda. Tapi motor bisa maju dan berhenti. Betul, itulah peranan dari kopling set. Kopling set dapat melepaskan atau menerima tenaga dari mesin dan pengoperasiannya dengan menekan tuas dari si kopling. Tuas kopling biasanya terletak pada stang sebelah kiri di motor-motor Hypesoner. Ketika tuas kopling ditekan, maka kopling menjadi meregang dan tenaga dari mesin berhenti disalurkan ke gearbox. Ketika tuas kopling dilepas, maka kopling menjadi tertekan dan mesin menyalurkan kembali tenaga melalui gearbox lalu ke roda dan menyebabkan motor menjadi maju. Yuk kita lihat kopling set di dalam mesin. Saat kita membuka bak samping dari motor, kita dapat melihat rangkaian kopling. Rangkaian kopling ini udah saya bongkar terlebih dahulu untuk menjelaskan ke Hypesoner cara kerjanya seperti apa. Jadi posisinya ini adalah satu assembly kopling set. Ini akan menghubungkan, ini output shaft dari crankshaft, ini input shaft ke gearbox. Nah, dari sini kalau kita lihat dari rangkaian full secara keseluruhan ini dirangkai atau ditahan dengan pair kopling. Nah, pair kopling ini ditahan dengan 5 baut ini. 5 baut ini kita buka dulu, kita lihat dalamnya seperti apa. 5 baut ini adalah 5 baut yang menahan clutch spring atau pair kopling. Nah, pair kopling ini kalau untuk motor Satria yang kita lagi bongkar itu ada 5 pieces. Nanti untuk motor-motor yang lain ini bervariasi jumlahnya. Nah, setelah kita bongkar itu kita akan menemukan yang disebut dengan pressure plate. Nah, pressure plate ini adalah sesuai dengan namanya, ini adalah sebuah plat yang memberi tekanan terhadap kopling. Jadi dia akan menekan kopling. Jadi saat kita lepas kopling, ini posisi netralnya adalah dia menekan. Nah, saat kita buka di dalamnya kita akan bisa melihat ada rangkaian-rangkaian kopling dan plat besi. Kita buka dulu ya. Nah, isinya seperti ini. Ini adalah plat kopling, sedangkan ini adalah plat besi. Jumlahnya di sini banyak sekali. Nah, kalau pas kita bongkar berikutnya, ini menjadi 2 bagian. Bagian yang luar ini mangkok luar dan mangkok dalam. Mangkok luar ini adalah yang menerima putaran dari mesin, dari crank. Jadi dari sini ada gigi, dia selalu berputar terhadap putaran mesin. Lalu bagian mangkok dalam ini adalah yang menempel ke bagian output shaft. Seperti ini, nempel di sini. Nah, ini yang nanti memberikan alias mentransfer tenaga dari crankshaft ke input shaftnya gearbox. Jadi kalau kita lihat saat kita lagi tarik kopling, bagian luar akan berputar terus, bagian dalam akan diam. Nah, kopling ini fungsinya itu untuk menggabungkan dari 2 bagian ini sehingga tenaga dari mesin dapat tersalurkan ke gearbox sampai melalui rantai dan ke roda.
Nah, selain dari itu yang harus kita perhatikan, di sini ada gigi-giginya. Nah, gigi pada kopling itu dia akan, kalau kita rakit, dia akan menempel ke bagian mangkok bagian luar. Ini yang akan menghubungkan ke ini. Ini plat besinya. Plat besi ini menempel ke bagian mangkok bagian dalam. Dengan rangkaian-rangkaian ini yang kita pasang sesuai dengan urutannya, ini berseling-seling antara plat besi dan plat kopling. Sehingga saat satu rangkaian ini terakit secara keseluruhan, saat ada tekanan, satu bagian set ini akan berputar secara bersamaan. Nah, kalau misalnya kita lagi menarik kopling, per akan kita tarik sehingga dia tidak ada tekanan dan akhirnya bisa disebut dengan netral atau dalam posisi free. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ini kok mangkok koplingnya banyak banget, kenapa nggak satu aja yang besar? Sebenarnya di motor-motor tertentu, motor-motor Inggris, motor-motor Jerman, itu ada motor yang menggunakan hanya satu plat kopling. Sebenarnya kalau kita mau tahu alasannya kenapa, ini sebenarnya nanti ada hubungan dengan kemampuan friksi atau koefisien gesek masing-masing kopling dan berapa banyak tenaga yang ditransfer dari mesin ke gearbox. Hitungannya ribet lah. Intinya, kalau kita pakai satu plat yang besar, itu akan memakan tempat yang besar. Sehingga karena kita tempatnya kecil, ini harus kita bagi-bagi ke beberapa plat kopling sehingga luas plat kopling, sehingga jumlah tenaga yang diterima oleh kopling ini terdistribusi oleh beberapa plat kopling sehingga tidak terjadi selip. Sekarang, kenapa kita harus pakai plat kopling yang baik? Tujuan kita menggunakan plat kopling ini adalah untuk transfer energi dari mesin ke roda. Kalau kita bisa minimalkan yang namanya selip atau hilang energi saat kita lagi mentransfer energi dari mesin ke roda, akan semakin baik. Konsumsi bahan bakar akan lebih bagus, tenaga pun akan lebih optimal. Oleh karena itu, gunakanlah plat kopling yang baik secara performa ataupun terhadap panas dia tidak mudah selip. Kami menyarankan Hypesonar untuk menggunakan plat kopling yang baik agar tenaga dapat tersalur dengan baik. Plat kopling TDR ini terbuat dari bahan seramik. Keunggulan dari bahan seramik adalah kemampuannya untuk menerima panas yang berlebih. Mengingat bahwa kopling ini akan selalu terjadi gesekan pada saat stop and go. Sehingga saat melakukan perpindahan gigi, semakin baik bahan kopling bisa menerima panas, semakin minim selip yang terjadi pada kopling. Sehingga penyaluran tenaga dari mesin roda akan lebih sempurna. Pada kopling berbahan organik seperti yang digunakan pada plat kopling OEM, kemampuan penerima panasnya tidak sebaik bahan seramik, sehingga akan lebih mudah terjadinya slip kopling dan material kopling akan menjadi lebih cepat aus. Oleh karena itu, kami sarankan gunakan plat kopling TDR yang terbuat dari bahan seramik ini. Selain dari itu, gunakan juga per kopling atau clutch spring yang berkualitas tinggi. Per yang berkualitas jelek akan kehilangan kemampuan menekannya dengan panas yang timbul pada mesin. Per kopling dari TDR ini dapat mempertahankan spring rate atau kemampuan menekan per lebih baik, sehingga meminimalkan kemungkinan kopling slip di motor Hypesonar. Gimana? Sudah mengerti kan cara kerja kopling pada motor Hypesonar? Jadi kalau motor Hypesonar penyaluran tenaganya sudah tidak optimal, Hypesonar bisa langsung melakukan penggantian pada plat kopling atau per koplingnya. Jangan sampai menunggu plat kopling habis atau motor nggak bisa maju karena Hypesonar menggunakan per kopling dan plat kopling yang kurang oke. Nah, jika Hypesonar tertarik untuk mengetahui detail tentang produk-produk yang tadi kami bahas pada video ini, Hypesonar bisa kunjungi ke www.onetipstore.com. Atau jika Hypesonar hendak melakukan pembelian langsung, Hypesonar bisa kunjungi ke One Team Network yang ada pada kota-kota di sekitar Hypesonar. Atau jika Hypesonar hendak beli online, Hypesonar bisa langsung kunjungi e-commerce yang linknya ada pada kolom deskripsi. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Ciao!